Wa sunanuhu thamaniyata asyara. Sunah-sunah wudu ada 18 macam. Istiqbalul qiblati, menghadap kiblat. Hukum asalnya setiap muslim itu jikalau setiap melaksanakan ketaatan hendaknya dilakukan menghadap kiblat. Wasiwak, dan yang kedua sunnahnya adalah bersiwak. Wa ghuslul kaffaini thalathan, mencuci telapak tangannya 3 kali. Dan ini juga disunahkan bagi yang tidak bangun dari tidurnya yang membatalkan wudu atau tidur malam. Wal bada'atu qabla ghuslil wajhi bil madmadati wal istinsyaqi, memulai sebelum mencuci wajah dengan berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Wal mubalaghatu fihima li ghairi as-shaimi, dan menyempurnakan berkumur-kumur dan istinsyak kecuali bagi yang puasa. Berkumur-kumur sempurnanya adalah menjadikan air di dalam mulut menyebar di seluruhnya. Begitu juga istinsyak, yaitu menghirup air sampai ke pangkal hidung, meskipun kadar minimalnya bisa dilakukan dengan cara membasahi jari kemudian meletakkannya di lubang hidung atau membasahkan tisu pun juga bisa. Adapun al-mubalaghah di sini adalah menghirup, benar-benar menghirup air. Wal mubalaghatu fi sa'iril a'dha'i mutlaqan, dan juga menyempurnakan cucian maupun usapan di setiap anggota wudu. Waziyadatu fi ma'il wajhi, sunnah selanjutnya adalah melebihkan, memperbanyak air ketika mencuci wajah. Waziyadah, menambah air ketika mencuci wajah. Alasannya karena di wajah ini ada rambut-rambut yang tumbuh, sehingga untuk mencuci wajah membutuhkan air yang lebih banyak daripada anggota yang lain agar sampai air tersebut menyentuh kulit. Wa takhlilul lihyati al-kafifah, menyilang-nyilangi jenggot yang tebal. Wa takhlilul asabi', menyilang-nyilangi jari-jari, baik jari-jari tangan maupun jari-jari kaki. Untuk jari-jari kaki disunahkan menggunakan kelingking tangan kiri, yang dimulai dari kaki kanan kemudian kaki kiri. Wa akhdhu ma'in jadidin lil udhunaini, sunnah selanjutnya mengambil air yang baru untuk mengusap telinga, tidak menggunakan air yang atau usapan setelah kepala. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, sunnah selanjutnya mendahulukan anggota wudu yang kanan daripada yang kiri, khusus anggota wudu yang memiliki sisi kanan dan kiri atau bagian kanan dan kiri seperti tangan dan kaki. Wa mujawazatu mahallil fardhi, melewati batas wajib. Maksudnya hendaklah ketika mencuci anggota wudu seperti wajah, mencuci juga bagian kepala sedikit, tidak banyak. Tujuannya untuk memastikan mencuci wajah itu tercuci semuanya, karena batasan kepala dengan wajah itu tidak terlihat jelas pembatasnya. Begitu juga mencuci tangan harus dilebihkan dari siku sedikit. Begitu juga mencuci kaki harus dilebihkan dari mata kaki sedikit. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib, yang tidak sempurna sebuah kewajiban kecuali dengannya, maka perkara tersebut pun menjadi wajib. Jadi mencuci yang sedikit melebihi batas yang wajib itu dihukumi wajib, karena dia wasilah yang mengantarkan kepada yang wajib. Wal ghuslatu tsaniyatu wa tsalitsah, cucian yang kedua dan ketiga. Mencuci yang pertama setiap anggota wudu maupun anggota-anggota yang lain dihukumi wajib. Adapun cucian yang kedua dan ketiga dihukumi sunnah. Wastishabu dzikrin niyyah ila akhiril wudu, melanggengkan penyebutan niat sampai selesai wudu. Maksudnya tidak berniat memutus wudu atau ingin memutuskan niat tidak melanjutkan wudu kecuali selesai dari wudu tersebut. Seandainya telah sampai mencuci telinga kemudian ingin menghentikan
wudu, maka wudunya sudah dianggap tidak sah lagi, karena walaupun di sini sunnah, seandainya niatnya dihilangkan, maka wudunya pun tidak dianggap wudu yang syar'i. Wal ityanu biha inda waslil kaffaini, dan mendatangkan niat tersebut ketika mencuci telapak tangan, kecuali yang mencuci tangan karena bangun tidur yang membatalkan wudu. Wan nutqu biha sirran, menyebutkan niat secara sir. Sir di sini cukup menggerakkan lidah atau lisannya yang dapat dia dengar sendiri tanpa mengucapkannya dengan jahar yang didengar oleh orang lain. Wa qawlu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ma'a raf'i basarihi ila samai ba'da faraghihi. Kemudian sunnahnya adalah mengucapkan syahadat dan bersamaan mengangkat pandangannya ke langit setelah selesai berwudu. Adapun mengangkat pandangan ini, hadis tentang hal ini riwayatnya syadz, yaitu tidak diamalkan. Wa an yatawalla wudu'uhu bi nafsihi min ghairi mu'awanatin, hendaklah dia berwudu itu dengan menggunakan dirinya saja tanpa bantuan orang lain, kecuali jikalau memang membutuhkan, seperti dia sudah tua atau dia jauh dari air, maka boleh minta ambilkan air ataupun boleh minta dituangkan air kepadanya untuk berwudu.